Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara memahami hukum bacaan ra di dalam Al-Quran. Ra ada dua jenis di dalam Al-Quran. Yang pertama, ra dibaca tebal atau tafkhim, yaitu ketika yang pertama ra-nya berharakat fathah. Kita baca ta'awuz dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi dibaca tebal ini maksudnya ketika pengucapan ra, vokal suara di mulut kita itu terkumpul semuanya. Sekarang coba kita baca contoh. Siraja. Jadi salah kalau dibaca siraja. Anak boleh dibaca ra, harus dibaca ro. Suara kita membulat di dalam mulut kita. Siraja ro. Jadi ro itu terkumpul di mulut kita. Kemudian yang kedua, ro berharakat dhamma. Buruja, buruja, ru. Jadi ra juga terkumpul di mulut kita. Yang ketiga, ra berharakat sukun, sebelumnya didahului oleh huruf yang berharakat fathah. Maryama, Maryama, Maryama. Ketika sukun, ra ini juga terkumpul di mulut kita. Kalau nggak diangkat bibirnya, Maryama, itu tipis. Jadi angkat sedikit ke atas. Maryama. Yang keempat, ra berharakat sukun didahului oleh huruf yang berharakat dhamma. Mursyida, mursyida, mursyida. Kalau dibaca mursida, nah itu tipis, salah dia. Mursyida. Yang kelima, yaitu ketika ra berharakat sukun, dia didahului oleh huruf hamzah wasal. Itu huruf alif yang tidak punya harakat atau tidak punya baris. Warka'u, warka'u, warka'u. Kemudian yang keenam, yaitu ketika ra berharakat sukun, yang perlu kita perhatikan sebelum dan sesudah. Kalau ra ini berharakat sukun, sebelumnya ada huruf yang berharakat kasra, kemudian setelah ra sukun juga ada huruf isti'la yang berharakat fathah atau berharakat dhamma. Maka ra dibaca tebal. Mirsada, 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 mirsada. Yang ketujuh yaitu huruf ra yang awalnya dia berharakat, bisa fathah, kasra atau dhamma, namun dia menjadi sukun karena kita berwaqaf, dan dia juga didahului oleh huruf sukun. Dan sebelum sukun juga didahului oleh huruf yang berharakat dhamma, maka ra dibaca tebal. Misalkan pada kalimat hurun, awalnya run, karena kita berwaqaf, ra-nya sukun. Dan ra sukun ini dijumpai atau didahului oleh huruf waw sukun. Maka terpenuhi syarat yang pertama. Syarat yang kedua didahului lagi oleh huruf yang dhamma, ini dia, ha yang dhamma. Maka cara membaca ra mesti ditebalkan. Hur. Panjangnya bisa menjadi 2 sampai 6 harakat karena telah menjadi mad arid lis sukun. Hur, hur, hur. Ini juga seperti itu. Sabur, sabur. Kemudian yang terakhir, ra bisa dibaca tebal ketika ra-nya kita wakafkan juga. Awalnya dia berharakat, karena kita berwakaf ra-nya menjadi sukun. Kemudian sebelum ra-nya juga ada huruf yang berharakat sukun, namun selain dari huruf ya. Bisa huruf ba atau huruf ta, pokoknya selain huruf ya. Dan sebelum huruf sukun itu juga ada huruf yang berharakat fathah. Misalkan pada kata an-naru. Awalnya ru, karena kita berwaqaf menjadi ra sukun. Cara membacanya juga ditebalkan. An-nar, an-nar.
Ini juga seperti itu. Wal fajri. Awalnya ri karena kita waqaf, rohnya sukun. Sebelum roh ada huruf yang berharokat sukun juga. Selain huruf ya, di sini huruf jim. Selain huruf yang sukun itu didahului juga oleh huruf yang berharokat fathah. Ada fa, maka dibaca tebal huruf rohnya. Wal fajr, wal fajr. Jadi ada bantuan bibir kita ketika membaca huruf tebal. Pembahasan yang kedua yaitu huruf ro yang dibaca tipis atau disebut juga dengan istilah tarkik. Dia dibaca tipis maksudnya vokal dari huruf ro ini tidak sebesar dari huruf yang tafkhim tadi, tidak terkumpul penuh di mulut kita. Kapan terjadi huruf ro yang tipis? Yang pertama ketika ro berharokat kasroh, ri. Contohnya rijalun, rijalun. Berbeda dengan yang tebal tadi, kalau yang tipis, dia bibir kita tidak terangkat kali. Jadi cukup lidah aja yang main. Rijalun. Yang kedua ketika ro berharokat sukun dan didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Mudzakir, kir. Jadi yang banyak gerak itu adalah lidah kita. Mudzakir, kir. Nah, jadi cukup lidah yang bermain. Kir. Jangan dimainkan bibirnya. Kalau pakai bibir, mudzakir. Nah, itu tebal, salah bacanya. Mudzakir. Akhbir. 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 Bir. Kemudian kapan ro itu tipis lagi? Itu ketika huruf ro-nya berharokat. Namun karena kita berwaqaf, ro-nya menjadi sukun. Dan dia didahului oleh huruf sukun. Dan huruf sukun ini juga didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Misalkan as-sihru. Karena kita berwaqaf, ro menjadi huruf sukun. Ro-nya juga didahului oleh huruf sukun. Ini rumus yang pertama. Kemudian yang kedua juga didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Ini sin yang kasrah. Jadi cara bacanya tipis. As-sihr. 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 Nah, jadi bermain di belakang gigi kita. Jangan dibantu dengan bibir. As-sihr. Nah, itu tebal jadinya. Dia nggak boleh pakai bibir. As-sihr. Kemudian ro-nya juga berharokat. Karena kita berwaqaf, maka ro-nya menjadi sukun. Dan dia didahului oleh huruf ya yang berharokat sukun. Awalnya khabirun. Karena kita berwaqaf, ro menjadi sukun. Maka ketika membacanya mesti ditipiskan. Khabir. Ini juga mad arid lis sukun. Bisa panjang 2 sampai 6 harokat. Khabir. Nah, jadi cukup lidah saja yang bermain, jangan dibantu dengan bibir. Kalau dibaca khabir, itu tebal, bacanya salah. Khabir. Ini juga khair. Nah, dia dibaca 2 sampai 6 harokat. Ini namanya mad lin. Khair. Nah, jadi jangan dibantu dengan bibir. Khair. Jadi itulah pembahasan dari ro yang tebal dan yang tipis. Semoga sahabat Al-Quran bisa memahami materi ini karena sering dijumpai di dalam ayat suci Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.